Aneh. Nggih. Iya. Niki griyane londo, Mbah nggih. Sing iku ya. Sing niki. Iya. Oh. Tapi Berarti sing kinten-kinten entek. ket tahun pinten, Mbah niki, Mbah? Ya tahun mbuh. Sekitar sekawan dosoan nggih. Ya lebih. Lebih. Heeh. Oh. Tahun kalih dosoan. Ya sekaro kan. Oh. Kinten-kinten sak montenan nggih, kinten-kinten nggih. Kira-kiraan. Ya, ini teman-teman, ini adalah bekas rumah Belanda yang menurut salah satu dari warga sini perkiraan ini dibangun sekitar tahun 1920-an, itu perkiraan. Karena tempatnya terpencil sehingga jarang sekali orang yang mengetahui keberadaan tempat ini. Ini berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lah niki nek kados ngeten-ngeten niki mboten wonten sing ngrawat, Mbah. Mboten wonten sing ngrawat nggih. Sing ngrawat. Nggih. Ngrawat apa nih? Maksudnya dirawat-rawat mboten wonten nggih, namung di jaraken ngeten. Aku sing duwe. Oh, sing nggada jenengan, termasuk niki tanah jenengan. Heeh. Oh, Iki jenengan Ibu sinten namine? Paring asma sinten? Sumardi. Bu Sumarli. Heeh. Oh, berarti sing dipanggeni londo niki tanah jenengan. Nggih. Oh, ngoten. Sakniki. Sakniki berarti ya nggih. londone. Nggih, berarti hitungane niki rumah niki niku hak jenengan. Nggih. Oh, nggih, soalnya tanah jenengan. Niki termasuk Wangit net iku tok gampang niku. Oh, gamping. Termasuk angker napa, Mbak? Nggih. Mboten. Mboten. Sian angker. Nggih. Sakniki mboten nggih. Sakniki mboten. Terus kula pireng-pireng wonten sing sanjang wonten ulone bareng napa nggih? Oh, nek siyen ngono. Oh, sian wonten ulone. Nggih. Zamane dereng enten sing nyai. Oh, nggih. Saya pun sowung suwe ya. Oh, nggih, nggih. Sakniki pun mboten nggih pun aman nggih. Boten angker. Riyen nggih pun kewelak ula-ula Oh, nggih, nggih. gedhe cilik. Nggih. Sakniki pun enten sing ngresiki enten nggih. Nggih, kula cobi pirsani ten lebet nggih. Nggih sampean tengok iku petel. Oh, Sing nggih. ngresiki ya. Ya teman-teman, ini dulunya katanya nenek itu, dulu ini memang benar banyak ularnya dan ada juga ular gaib, yaitu jenis ular siluman yang menempati rumah ini, rumah bekas bangunan Belanda. Perkiraan dibangun sekitar tahun 1920 menurut nenek tadi. Ini bisa diperhatikan, ini bagian belakangnya teman-teman. Ternyata masih banyak peninggalan-peninggalan jejak Belanda yang jarang diketahui masyarakat karena tempatnya yang terpencil dan bertempat di tanah milik warga yang sekarang memang menjadi milik warga. Karena ini tempatnya di tanah warga setempat sini. Dan ini banyak ruang-ruangannya. Nah, ini sepertinya kamar ini, bekas kamar ini. Nah, yang ini sepertinya bekas kamar mandi apa kamar tidur. Oh, sepertinya kamar mandi karena ukurannya tidak terlalu lebar teman-teman. Ya, ini kecil, sepertinya antara WC dan kamar mandi, ini sepertinya begitu. Ini sangat tampak jelas sekali, terbengkalai peninggalan Belanda di zaman penjajahan dahulu. Dan yang sebelah sini ini soalnya ruangannya ada 3 teman-teman. Ruangan yang satu
2 situ dan 3 itu. Terus ini, oh ternyata salah teman-teman, inilah yang kamar mandinya. Nah ini ketemu, baru tahu ini kamar mandinya. Dan ya betul sekali, dan beginilah ruangan kamar mandi bekas bangunan Belanda dahulu. Ini terbuat dari apa, ini antara batu kerikil dan semen ini. Ya ini terbuat dari batu kerikil dan semen yang dicetak. Ukurannya berapa kilan? Itu 2 kilan lebih dikit. Ini ternyata model kamar mandi Belanda zaman dulu. Ini ruangannya tidak sempit, ya standar untuk ruangan kamar mandi. Sedang bisa dikatakan cukup lebar juga untuk ukuran kamar mandi keluarga. Namun bagian kolam untuk penampung airnya ini cukup kecil. Oke, untuk ruangan ini termasuk kamar atau apa ya? Ini bekasnya ini. Soalnya banyak ruangan-ruangan ini. Tingginya kira-kira 1, 2, 3, kira-kira sekitar 4 meter ini tinggi rumahnya, mulai dari tengah ke depan. Dan itu tidak tahu saya itu ruangan apa, karena kalau untuk ukuran kamar itu terlalu kecil, dan mungkin ini yang bagian kamarnya. Ini untuk ukuran standar kamar. Ini sekitar 4x4 perkiraan, kurang lebih segitu ukuran kamarnya. Ini termasuk ruangan tengah. Ruangan tengah nampak jelas sekali, dan bekas cor zaman dahulu di zaman Belanda. Ternyata begini besinya. Ini lancip seperti drat ini. Terus cornya ini juga cornya, kawatnya dari besi. Dan memang untuk bentuk bangunan Belanda itu identik melengkung, seperti halnya ini. Ini tidak siku, ini tidak siku, tapi melengkung begini. Ya. Jelas sekali, melengkung semuanya. Bagian sudut-sudutnya ini melengkung, tidak siku. Memang ini adalah ciri khas bangunan Belanda zaman dulu. Soal pembangunan tahun berapanya ini kurang tahu pasti, tidak tahu pasti, tapi menurut informasi yang saya dapatkan dari nenek tadi, memperkirakan prediksinya itu antara tahun 1920. Masuk ukuran rumah ini tidak besar dan tidak kecil, ukuran standar teman-teman. Dan ini bagian luar. Nah, di bagian bawah sampai ke pondasi ini berbahan batu semua. Sekitar 2 meter ke atas mulai memakai batu bata. Nah, ini setiap sikunya, setiap sudutnya ini tidak siku sudut, tapi agak melengkung begini, ciri khas zaman dahulu.
Ini bagian ruangan depan di teras. Nah, ini teman-teman di teras. Ini terbuat dari batu kerikil, jangan campur semen ini. Terus bagian bawahnya ini terbuat dari batu. Nah, ini teras teman-teman. Terasnya khas zaman Belanda, zaman dahulu memang begini. Jelas. Oke, saya lihat ke bagian sampingnya. Samping sebelah sana tadi sudah, sekarang lihat ke sebelah samping sini. Nah, itu yang sambungannya ke rumah, itu yang seperti ruang-ruangan tadi tampak dari luar. Itu yang bagian paling pinggir itu agak tinggi, jadi yang tengahnya itu ke bawah, mungkin talangnya itu di tengah, itu talangnya, bagian pemasangan talang untuk pengairan hujan. Nah, ini nampak jelas sekali, memang ciri khas bangunan zaman dahulu itu begini ciri khasnya. Ini berada di sebuah perkampungan yang sangat dekat sekali dengan alas, hampir bisa dikatakan di sebuah perkampungan terpencil yang berada di tengah-tengah alas. Dan ini adalah rumahnya nenek tadi yang mempunyai tanah ini, yang didirikan rumah Belanda ini. Mboten nate wonten kejadian napa-napa mangke? Ngaten mriki nggih. Tapi rumiyin kasih bapake Jokone. Jokone. Bapake mejo itu lho mlaku dhewe. Oh, mejo mlampah ki ambek. Nggih, Ten pundi ten griya niki napa mriku? ya mriku. Oh, ya. iki lake kula sing ngipi dikongkon manggon ten omahe ten mriki. Oh, ten mriki. Ya teman-teman. Ganti tanane tak gak duwe ngono. Ya manggono kulone iki lho, kulone ngoten. Ya teman-teman, ternyata menurut cerita nenek ini, dulu di sini sering terjadi hal-hal yang misterius, termasuk meja yang berjalan sendiri di dalam rumah ini. Ya, karena dulunya itu jarang sekali didatengin orang, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang misterius. Dan nenek tadi yang mempunyai tanah ini dulunya pernah melihat kejadian-kejadian yang di luar logika, termasuk salah satunya itu adalah ular siluman dan kejadian-kejadian lain, termasuk tadi yang diceritakan yaitu sebuah meja yang berjalan sendiri. Oke, cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.